Saya ingat pada waktu awal itu tidak ada berpikiran sama sekali untuk menjadi kepala daerah ya. Jadi sampai akhirnya Abah Anton memutuskan untuk maju bersedia itu siapa Abah yang kira-kira menentukan Abah Anton untuk memutuskan akhirnya bersedia? ya, Siapa figur itu kira-kira yang menentukan? Ya, jadi begini. Dulu itu saya masih ingat sejarah pada waktu awal saya itu mencalonkan kepala daerah. Dari keluarga sendiri sebetulnya menentang hal itu, menentang untuk saya menjadi kepala daerah. Karena mungkin ya menurut kita sudah baik, itu yang saya katakan baik tadi adalah bagi keluarga saya. Waktu itu saya membentuk sebuah majelis ya, majelis di sini, majelis yang rata-rata memang majelis saya itu memang orang tua Alfa, artinya sifatnya adalah membagi bersama, membagi apa yang kita miliki. Jadi melalui majelis itu menurut kita sudah hal yang baik bagi kita, tapi masih kurang seperti itu. Pada waktu itu banyak tokoh masyarakat, ulama pada waktu itu datang ke rumah saya, itu menyampaikan persoalan-persoalan Kota Malang. Ya, karena saya ini tidak mengerti sama sekali tentang hal itu, saya hanya mungkin hal ini berat bagi saya itu. Tapi apa yang saya lakukan ini diterjemahkan oleh para tokoh masyarakat dan ulama ini adalah sesuatu yang memang yang saya ceritakan ini untuk bisa memperbesar. Artinya adalah bagaimana kalau yang sudah dilakukan oleh keluarga saya ini bisa lebih besar manfaatnya apabila saya ini diberikan amanah untuk menjabat sebuah pemerintahan. Artinya apa? Karena mungkin melalui sebuah kebijakan ini akan berdampak positif dengan apa yang sudah saya lakukan di keluarga saya, mulai dari pembinaan pada anak-anak yatim, jadi seperti itu apa dan lain sebagainya. Padahal di Kota Malang ini sangat besar sekali, ada 5 kecamatan ya, yang masih banyak membutuhkan. Itu kata para ulama, membutuhkan sekali sentuhan-sentuhan. Mungkin melalui kebijakan itu bisa memberikan manfaat besar, ya, bisa memberikan sebuah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu. Kami berpikir ulang ya, tidak serta-merta mau bisa ini kebetulan ya, sampai kita berpikir ulang pada waktu itu. Karena apa yang harus kita cari. Tapi kembali lagi saya katakan tadi bahwa kehidupan misteri. Mungkin ini juga ini saya renungkan memang saya diminta oleh tokoh masyarakat dan ulama ini untuk merenungkan. Ibaratnya kita ini diminta waktu ya, mungkin untuk ikhtiar. Jadi seperti itu. Memang dari apa yang oleh keluarga katakan ini kadang-kadang kita masih ingat pada waktu itu susah sekali ya memahamkan pada keluarga saya. Itu. Keluarga itu maksudnya keluarga terdekat ya Pak ya? Anak, istri tidak setuju pada saat itu? Oh, termasuk ibu tidak setuju pada saat itu? Saya tidak setuju dalam hal ini karena apa? Satu, kami mempunyai bisnis ya, yang mungkin jangan ditinggalkan, karena itulah yang merubah kamu, dan itulah yang bisa kamu membangun majelis, kamu bisa membantu orang lain, itu dari situ. Nah kalau kamu menjadi, ini apa tidak mungkin, itu akan mungkin terbengkalai bisnis itu. Ini menjadi tantangan saya. Tapi saya ada rasa kuat pada waktu itu
mungkin ini amanah Allah ya, jadi seperti itu. Ini mungkin amanah, sebuah amanah tadi, karena saya mengatakan kita ini hidup mengemban amanah. Jadi seperti itu, mungkin tidak itu. Bahkan dari sisi kakak-kakak saya, keluarga yang lain itu sudah memperingatkan sebetulnya pada saya pada waktu itu. Tapi kenapa dengan penolakan yang besar itu membuat penguatan dari kita mungkin. Ya kita serahkan aja pada Allah lah, seperti itu. Nah, akhirnya itu. Karena kenapa dulu saya awal-awal itu saya katakan kalau memang ini sebuah amanah, ya mari kebersamaan masyarakat ya kita ini. Karena terus terang saja saya tidak punya ilmu di pemerintahan, jadi seperti itu. Ya, tapi karena tokoh-tokoh masyarakat ini mendesak sekali pada saya untuk ini siapa yang bisa melakukan perubahan Kota Malang ini. Satu-satunya Abah Anton ini bisa membantu itu. Jadi seperti itu. Seperti itu. Akhirnya saya sampaikan ya. Kalau memang seperti itu, tapi kita, ya, dan saya sekeluarga tidak ingin bagaimana kita ini dengan tujuan maslahat yang baik, tapi ini nanti mudarat, ya jadi mudarat. Apa artinya? Pada waktu itu saya sampaikan. Saya kenapa tidak mau itu, saya melihat ternyata di dalam kontes pilkada itu ada hal-hal yang dilakukan menurut hati saya ini tidak baik gitu. Nah itu seperti itu, banyak itu sebetulnya ya itu. Jadi ini tidak baik. Nah, seperti itu. Tapi pada saat itu ketika Abah Anton dihadapkan pada persimpangan seperti itu, gimana sikapnya Abah Anton? Ketika mengetahui bahwa ini sebetulnya tidak cocok sama hati nurani saya misalnya, sikap Abah Anton pada saat itu bagaimana? Ya, saya sampaikan kepada beliau, kalau memang ini mewakili masyarakat, kehendak masyarakat, ya kita harus mencari kemaslahatan. Yang baik, jangan nanti jadi mudarat. Artinya apa? Konsentrasi ya namanya, politik itu ya. Jadi seperti itu. Karena saya bukan orang politik sebetulnya, jadi saya bukan orang politik. Saya hanya begini. Ya kalau ini kehendak masyarakat ya, saya nggak mau mengikuti seperti apa yang dilakukan selama ini mungkin ya. Karena saya sebagai masyarakat pernah merasakan itu ya, bagaimana kalau waktu pesta pilkada itu juga pestanya rakyat. Tapi saya tidak seperti itu, saya tidak ingin seperti itu. Karena saya melihat akhirnya terjadi kemudaratan. Kenapa saya katakan kepada beliau, dengan memberikan sesuatu kepada masyarakat itu tidak memberikan pendidikan yang baik. Artinya apa? Kalau kita memberikan sesuatu, itu pasti kita berpikir untuk bagaimana kita menerima sesuatu. Nah, ini tidak baik sebetulnya seperti itu. Kalau memang benar-benar masyarakat ingin bahwa saya ini untuk berubah, satu saya minta keinginan kalau saya mau itu, ya jadi itu saya minta untuk masyarakat tidak mengharapkan sesuatu. Dalam hal ini adalah niatan tulus ikhlas dari hati mereka, karena saya ingin mereka ini juga nanti membantu saya untuk bagaimana supaya yang kita inginkan kemaslahatan ini benar-benar berbukti terjadi. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya itu menjadi kesepakatan. Nah, itu kesepakatan saya ya kalau seperti itu mungkin bukan masalahnya waktu itu tidak mampu kita pada waktu itu. Kita punya sebetulnya. Ya. Tapi Abah tidak mau melakukan yang permintaan-permintaan seperti itu ya Pak ya? Sebetulnya sudah saya sampaikan kepada masyarakat pada waktu itu, ya melalui pengajian, melalui tahlilan, melalui ini. Kalau kita punya niat baik, itu ya
Kita nggak boleh. Nggak boleh mengharap imbalan. Mengharap imbalan seperti itu. Tapi pada waktu sebaliknya kita berkomitmen kalau memang kita bisa ya kita harus bersama-sama nanti seperti itu. Nah itu, itulah akhirnya terdorong ya hati kita karena masyarakat banyak intinya sanggup untuk melakukan itu. Jadi tidak menerima sesuatu tapi memiliki keberanian kuat untuk merubah yang baik. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin awal pertama kita coba waktu itu ya. Jadi masyarakat kita ini ternyata bisa kita aja seperti itu. Nah, itu awal-awalnya seperti itu. Ya. Bahwa akhirnya Abah Anton bersedia untuk maju dalam kontestasi pilkada dan akhirnya berhasil memenangi pilkada. Dan pada saat itu juga banyak mengagetkan banyak pihak ya, termasuk survei-survei. Saya masih ingat betul itu ada salah satu lembaga survei yang dianggap kredibel yang sebelumnya tidak memprediksi suara Abah Anton, ternyata pada akhirnya bisa menang begitu.